Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dewi Anggraini, NIM D1A120007, kelas A, Program Studi Agribisnis. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemerintah dan kegagalan pasar. Pasar adalah sumber informasi mengenai pilihan barang dan jasa yang dapat dilakukan masyarakat. Makin banyak pilihan, maka kesejahteraan masyarakat makin baik. Pasar idealnya berfungsi sebagai alat peningkatan efisiensi ekonomi nasional melalui persaingan yang sehat untuk peningkatan kesejahteraan publik. Kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Dari sinilah dibutuhkan sebuah sistem pasar yang dikolaborasikan antara pemerintah dan pasar bebas. Penyebab kegagalan pasar. Kegagalan pasar dapat terjadi di pasar karena beberapa alasan, antara lain. Pertama, eksternalitas. Eksternalitas mengacu pada biaya atau manfaat yang dihasilkan dari transaksi yang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak memutuskan untuk dikaitkan dengan manfaat atau biaya tersebut. Bisa positif atau negatif. Eksternalitas positif memberikan efek positif pada pihak ketiga. Misalnya, memberikan pendidikan umum yang baik terutama bermanfaat bagi siswa. Tetapi manfaat barang umum ini akan meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, eksternalitas negatif adalah efek negatif yang diakibatkan oleh konsumsi suatu produk dan berdampak negatif pada pihak ketiga. Misalnya, meskipun merokok sangat berbahaya bagi perokok, hal itu juga berdampak negatif pada kesehatan orang-orang di sekitar perokok. Kedua, barang publik. Barang publik adalah barang yang dikonsumsi oleh banyak penduduk dan biayanya tidak meningkat seiring dengan pertambahan jumlah konsumen. Barang publik tidak dapat bersaing dan juga tidak dapat dikecualikan. Konsumsi yang tidak dapat bersaing berarti bahwa barang-barang tersebut dialokasikan secara efisien kepada seluruh populasi jika disediakan dengan biaya nol. Sedangkan konsumsi yang tidak dapat dikecualikan berarti bahwa barang publik tidak dapat mengeluarkan non-pembayaran dari konsumsinya. Barang publik menciptakan kegagalan pasar jika bagian dari populasi yang mengonsumsi barang gagal membayar tetapi terus menggunakan barang tersebut sebagai pembayar sebenarnya. Misalnya, pelayanan polisi adalah barang publik yang berhak dinikmati oleh setiap warga negara, terlepas dari apakah mereka membayar pajak kepada pemerintah atau tidak. Ketiga, penguasaan pasar. Penguasaan pasar terjadi ketika pembeli dan penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang atau jasa di pasar. Kekuasaan mencegah kekuatan alam dari permintaan dan penawaran dari pengaturan harga barang di pasar. Di sisi penawaran, penjual dapat mengontrol harga barang dan jasa jika hanya terdapat beberapa penjual besar atau sering disebut oligopoli, atau satu penjual besar atau disebut monopoli. Penjual mungkin berkolusi untuk menetapkan harga yang lebih tinggi untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Penjual juga dapat mengontrol jumlah barang yang diproduksi di pasar dan mungkin berkolusi untuk menciptakan kelangkaan dan meningkatkan harga komoditas. Di sisi permintaan, pembelian memiliki kekuatan untuk mengontrol harga barang jika pasar hanya terdiri dari satu pembeli besar
atau monopsoni atau beberapa pembeli besar atau oligopsoni. Jika hanya ada satu atau segelintir pembeli besar, pembeli dapat menggunakan dominasinya dengan berkolusi untuk menetapkan harga di mana mereka bersedia membeli produk dari produsen. Praktik ini mencegah pasar untuk menyamakan penawaran barang dan jasa dengan permintaan mereka. Yang keempat, informasi yang tidak sempurna di pasar. Kegagalan pasar juga bisa disebabkan oleh kurangnya informasi yang sesuai di antara pembeli atau penjual. Ini berarti bahwa harga permintaan atau penawaran tidak mencerminkan semua manfaat atau biaya peluang suatu barang. Kurangnya informasi dari pihak pembeli berarti bahwa pembeli mungkin bersedia membayar harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk produk tersebut karena mereka tidak mengetahui manfaat sebenarnya. Di sisi lain, informasi yang tidak memadai di sisi penjual dapat berarti bahwa mereka mungkin bersedia menerima harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk produk daripada biaya peluang sebenarnya untuk memproduksinya. Yang kelima, monopoli alamiah. Ada beberapa jenis barang yang hanya diproduksi oleh satu produsen saja. Meski pemerintah sudah menghapus monopoli satu industri, persaingan antara produsen akan terus menyebabkan monopoli. Perusahaan yang menguasai pasar, jika mereka mengubah output, maka kuantitas penawaran di pasar juga akan berubah. Kekuatan ini membuat mereka bisa menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga ekuilibrium. Kegagalan pasar memberikan sebuah alasan penting kepada pemerintah untuk melakukan intervensi. Kegagalan pasar tersebar luas di negara-negara berkembang, sehingga pemerintah harus menghadapi isu-isu ekonomi yang mungkin tidak terlalu penting bagi tugas pemerintah dalam ekonomi industri negara maju. Beberapa isu-isu ekonomi tersebut berhubungan langsung dengan inefisiensi pasar, missing market atau suatu kasus di mana pasar yang permintaan terhadap barang ada tetapi penawaran tidak ada, dan rendahnya tingkat pengembangan kelembagaan. Beberapa hal seperti pertukaran asing dalam jumlah kecil dan kemunculan paham ekonomi yang bersifat informal dan tersembunyi menyebabkan munculnya hambatan serius pada pelaksanaan kebijakan fiskal di negara berkembang. Sebagai contoh, jika aktivitas ekonomi yang dihasilkan eksternalitas atau efek yang satu agen ekonomi memaksakan yang lain tanpa persetujuan mereka, sehingga ada perbedaan antara biaya pribadi dan sosial dan hasil kompetitif tidak efisien, mungkin dirasa perlu bagi negara untuk campur tangan untuk membatasi inefisiensi yang dihasilkan. Jika ada kegagalan pasar, pemerintah dapat ikut campur dalam ekonomi untuk meningkatkan efisiensi. Hal ini juga dapat menggunakan campur tangan untuk meningkatkan ekuitas, terlepas dari apakah ekonomi efisien atau tidak. Argumen-argumen membenarkan intervensi. Untuk membenarkan multilevel pemerintah, kasus ini harus dibuat tujuan efisiensi dan ekuitas lebih baik dilayani oleh kombinasi dari pemerintah daerah dan pusat. Solusi untuk kegagalan pasar. Yang pertama, penggunaan undang-undang. Salah satu cara pemerintah dapat mengelola kegagalan pasar adalah dengan menerapkan undang-undang yang mengubah perilaku. Misalnya, pemerintah dapat melarang mobil beroperasi di pusat kota atau menjatuhkan hukuman
tinggi kepada bisnis yang menjual alkohol kepada anak-anak di bawah umur, karena tindakan tersebut mengendalikan perilaku yang tidak diinginkan. Yang kedua, mekanisme harga. Mekanisme harga dirancang untuk mengubah perilaku konsumen dan produsen. Untuk produk yang merugikan konsumen, pemerintah dapat mengurangi konsumsi mereka dengan cara menaikkan pajak. Misalnya, pajak rokok dan alkohol dinaikkan secara berkala untuk mencegah konsumsi dan mengurangi efek berbahaya pada pihak ketiga yang tidak terkait. Itulah tadi penjelasan tentang pemerintah dan kegagalan pasar dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.